Shalom saudara, di Minggu Paskah yang pertama kita ditampilkan tentang kisah para perempuan yang secara otomatis dia mau memberitakan kabar sukacita itu. Lukas 24 ayat 1-12 menjelaskan semuanya, dan sesungguhnya Paskah itu bukan hanya tentang cintanya Tuhan kepada kita, tapi Paskah juga adalah momen waktunya kita untuk bisa menyatakan cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa para perempuan menjadi contoh, menjadi teladan buat kita bagaimana mereka bisa mengabarkan berita sukacita itu secara otomatis. Kalau kita ingat tentang kehidupan kita masing-masing, apakah kita juga bisa otomatis menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita? Di Minggu Paskah yang pertama ini kita betul-betul belajar meneladani para perempuan ini sehingga mereka bisa menceritakan semua karya Tuhan untuk banyak orang. Maka itu cara yang paling pertama, carilah Yesus. Mereka selalu mencari Yesus, bahkan di suasana duka waktu itu ketika mereka pagi-pagi pergi ke kubur, mereka juga terus ingin menghampiri Yesus, padahal mereka tahu bahwa Yesus sudah mati. Di sisi lain, mereka sadar bahwa ada berita tentang kebangkitan, nubuat tentang kebangkitan. Ketika mereka sampai di sana, maka pertanyaan pertama yang muncul untuk mereka, mengapa kamu mencari Dia? Nah, mencari Yesus itu menjadi sesuatu yang seharusnya terus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Selama hati kita terbuka, ketika kita mencari Yesus, maka kita akan selalu kembali dengan penuh sukacita. Semua orang yang mencari Yesus, maka dia akan mendapatkan sukacita. Cara yang kedua, selalu mengingat firman-Nya. Para perempuan dibantu, ditolong untuk bisa mengingat bahwa ada nubuat tentang kematian dan kebangkitan. Dan itulah yang menjadi penggenapan Yesus sebagai seorang juru selamat. Tidak ada lagi dugaannya. Semua betul-betul valid terjadi di dalam kehidupan Yesus sendiri. Nah, setiap orang yang mau mengingat firman-Nya, maka di dalam hidupnya akan terus terjadi perubahan. Jadi kita diajak untuk selalu punya keinginan mengingat setiap firman-Nya. Kalau di dalam hidup kita jalani sehari-hari dengan mengingat firman Tuhan, maka kita bisa melakukannya, menerapkannya secara nyata di tengah-tengah kehidupan kita, selama kita mau untuk melakukannya. Jadi tadi yang pertama kita diajak untuk bisa mencari Yesus, yang kedua kita diajak untuk mengingat firman-Nya, dan juga kita diajak untuk terus mencintai Dia. Para perempuan, mereka langsung pergi dan menceritakan tentang semuanya kepada banyak orang, kepada para rasul, kepada para murid, mereka menceritakannya. Bahkan para rasul waktu itu merasa tidak percaya. Petrus yang selama ini dekat dengan Yesus bahkan pergi ke kubur itu, tetapi dia kemudian diam dan bertanya di dalam hatinya. Tidak seperti para perempuan yang kemudian dengan sukacita memberitakan kabar itu. Nah, kita diajak nih, dari contoh ini kita diajak untuk bisa memakai gaya hidup kita untuk terus mengabarkan tentang cinta kasih Tuhan kepada kita. Dan disitulah sebetulnya momen Paskah itu terjadi. Ketika Yesus sudah berkorban dengan penuh cinta kasih buat kita, sekarang waktunya kita untuk mengorbankan diri kita, untuk bisa melakukan semua yang terbaik di dalam hidup kita, untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Dia. Maka itu makin kita mencintai Yesus, maka hidup kita juga akan makin berkualitas. Selamat Paskah buat kita semua, dan di pertemuan kita hari ini kita bisa membagikan bagaimana cara kita untuk bisa mewujudkan cinta kasih Paskah itu di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, Paskah adalah momen untuk kita bisa kembali memperbaiki kehidupan kita, relasi kita dengan Tuhan, sekaligus juga memperbaiki kehidupan kita dengan sesama. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.